Satoru Gojo. Satoru Gojo adalah salah satu dari 4 penyihir yang secara resmi masuk dalam daftar special grade-nya Jujutsu High dan sering dijuluki sebagai penyihir terkuat masa kini. Penampilan kasual Gojo yaitu pakai seragam ngajarnya dengan penutup mata yang ngangkat rambutnya jadi ke atas dan tajam. Ketika nggak pakai seragam ini, Gojo biasanya pakai kacamata hitam dan baju biasa, ngebiarin rambutnya turun. Gojo berasal dari klan Gojo, yaitu salah satu dari 3 klan paling kuat di masyarakat Jujutsu. Dan dari klan ini dia mewarisi 2 teknik berupa Six Eyes dan Limitless. Six Eyes ngebuat Gojo bisa ngelihat segala sesuatu yang berhubungan dengan cursed energi dengan resolusi yang tinggi banget, seperti detail, aliran, dan cara kerja cursed teknik orang maupun punya dirinya sendiri. Dengan ini, waktu reaksi Gojo jadi cepet banget juga dengan presisi tinggi. Tapi Six Eyes butuh energi yang kagak ngotak untuk dia pakai. Makanya Gojo sebelum awakening gak bisa make sampai full potensial. Teknik kedua Gojo yaitu Limitless. Ngebuat Gojo bisa memanipulasi ruang sesuka hati. Pada dasarnya ngebawa konsep infinity ke realitas, yaitu sebuah ruang yang jaraknya tak terbatas sehingga nggak akan pernah sampai tujuan, yaitu tubuh Gojo. Teknik ini juga punya ekstensi berupa blue, yaitu ngebuat atraksi yang menarik sekitar ke dalam ruang intinya. Ada juga reversal curse teknik red yang menolak dan mendorong semua yang dilewati ruang intinya. Dan ada lagi teknik yang menggabungkan blue dan red menjadi purple, yaitu ruang dengan massa imajiner yang bisa menelan hampir semua yang dilewatinya. Dan Gojo juga punya domain expansion yang namanya Unlimited Void. Tapi ya hampir semuanya udah tahu ya guys ya, jadi Mimin langsung skip aja. Semua teknik ini terpengaruh banget oleh backstory Gojo. Karena Gojo yang kita kenal sekarang sebenarnya nggak jauh beda dari masa mudanya. Sombong, arogan, gak serius, tapi ada satu hal yang berubah dari masa mudanya, yaitu moralitasnya. Meski di masa kini Gojo tetap rela mengorbankan orang-orang gak bersalah demi menghancurkan musuhnya, malahan gak masalah bagi dia ya guys ya. Tapi dulu lebih parah, dia siap menghabisi semua orang yang tepuk tangan karena kematian Riko. Dia juga nggak ngerti kenapa harus melindungi manusia biasa. Tapi gara-gara Geto, Gojo tetap menjadi manusia yang normal-normal aja, nggak jadi psikopat ya guys ya. Dan sejak saat itu, moral Geto selalu dibawa Gojo dan dia nggak akan tiba-tiba sengaja ngebunuh orang meski dia bisa. Tapi ya sayangnya malah kebalik ke Getonya. Selain itu, pandangan Gojo ke hidup juga berubah drastis setelah awakening. Di ambang kematiannya, Gojo berhasil menguasai reverse curse teknik dan dia sampai teler. Di sini dia pertama kali bisa pakai red dengan sempurna dan juga bisa menyatukan blue dan red menjadi purple. Di saat inilah dia sadar nggak ada satupun orang yang bisa mendekati levelnya. Dari sini kesombongannya meroket dan kagak ketolong ya guys ya. Spoiler, setelah Gojo berhasil keluar dari Prison Realm, dia pergi ngelawan Sukuna dan emang dia bakal menang. Tapi Sukuna entah dari mana dapat world cutting slash dan ini jadi akhir hidup Gojo. Tapi sebelum Gojo turun, dia nitip pesan untuk Ryota, pakai aja tubuhnya kalau Gojo gagal. Dan dia juga emang sayang banget sama murid-muridnya, meski mindsetnya rada-rada. Suguru Geto. Suguru Geto salah satu dari 4 penyihir yang secara resmi masuk daftar special grade. Penampilan Geto itu kayak gini, tinggi, slim, berotot dengan sebagian rambutnya diikat. Pakaiannya yaitu kayak gini karena dia pura-pura jadi pendeta Buddha. Tapi waktu dulu pakaiannya ya pakai seragam Jujutsu. Saat masih muda, dia itu adalah sahabat terbaiknya Gojo dan sering dikatakan mereka berdua itu setara, sama-sama yang terkuat. Geto di saat ini mikir penyihir itu ada untuk melindungi non penyihir. Sedangkan Gojo ya nyuruh Geto nggak usah ngasih alasan ke Jujutsu. Dan gara-gara perbedaan ideologi ini mereka seringnya bertengkar. Geto di saat ini juga anak muda yang lebih sopan dan baik daripada Gojo. Dia ngerti pentingnya harga diri menjadi penyihir Jujutsu. Tapi tetap dia bestie dengan Gojo dan ngerasa kalau mereka bareng gak ada rintangan yang gak bisa mereka lewati. Tapi setelah kematian Riko, dia mulai berubah. Ngeliatin para pengikut Star Religious Group tepuk tangan di depan matanya atas kematian Riko ngebuat dia jijik. Tapi dia nggak mau ngebunuh mereka karena penyihir Jujutsu kan harus punya alasan untuk ngebunuh manusia. Geto berusaha menjaga ideologinya, tapi makin sini pikiran dia makin kacau. Apalagi setelah Gojo jadi yang terkuat ninggalin dia.
Geto terjerumus ke siklus ngalahin kutukan dan mulai bertanya-tanya untuk apa dia lakuin semua ini. Apalagi hal-hal yang dia lakuin itu ngeri banget. Karena yang dia lindungi buktinya orang-orang kayak di Star Religious Group. Dan ketika ingat ini, Geto untuk pertama kalinya manggil mereka monyet. Suatu hari Geto ketemu Yuki dan Yuki ngajarin Geto asal usul kutukan, yaitu dari perasaan negatif manusia, dan Yuki ngasih dua opsi untuk menghilangkan kutukan selamanya. Tapi Geto malah milih yang ekstrim, yaitu ngabisin umat manusia. Tapi untuk saat ini cuma rencana. Ketika dia kehilangan adik kelasnya Haibara, dia sadar akhir tujuan seorang penyihir Jujutsu hanya tumpukan mayat teman-temannya. Demi apa coba? Demi melindungi manusia yang kagak bersyukur. Dan puncak perubahan ini ada ketika di misinya dia ketemu dua anak kecil yang dibully satu desa gara-gara punya kemampuan terkutuk. Geto akhirnya memilih keputusan dan dia nyelamatin dua anak kecil itu, lanjut ngebantai 112 penduduk desanya dan ingin bertarung untuk mendapatkan dunia untuk para penyihir. Geto dalam pertarungan pinter banget, cepat dan cerdas dalam menyelesaikan masalah di tengah pertempuran. Didampingi curse teknik yang unik, yaitu curse spirit manipulation, memungkinkan Geto untuk mengubah curse spirit jadi bola yang kemudian dia telan biar bisa dia pakai kemampuan sekaligus curse spiritnya. Jika perbedaannya lebih dari 2 grade, Geto bisa nelen tanpa syarat. Tetapi jika perbedaannya di bawah dari 2 grade, dia harus ngalahin dulu curse spiritnya. Dia juga bisa nelen curse spirit penyihir lain selama pemiliknya kalah oleh Geto. Dari teknik ini lahir puncak Jujutsu yang Geto dapat, yaitu maksimum Uzumaki. Menggunakan kumpulan curse spirit menjadi satu serangan kuat banget. Dia pakai 4000 kutukan untuk nyerang Yuta di akhir Jujutsu Kaisen 0 pakai Uzumaki. Dia juga pintar dan jago teknik barrier. Satu curse tool yang dia punya yaitu Playful Cloud. Walau ini awalnya punya Toji, dia pakai waktu ngelawan Yuta. Setelah kalah oleh Yuta, Geto di momen terakhirnya tetap bangga pada penyihir-penyihir muda yang melindungi satu sama lain. Juga ingat masa lalu bareng Gojo, sebelum akhirnya mati di tangan sahabatnya sendiri. Seperti yang kita tahu, tubuh Geto nggak dikubur dengan benar dan akhirnya dicuri oleh Kenjaku. Yuki Tsukumo termasuk salah satu dari 4 penyihir yang secara resmi di list special grade. Dan gara-gara ini gaji Yuki nggak berhenti-berhenti meski udah dia tolak terus-terusan. Penampilan Yuki beragam dan berubah-ubah. Dari flashback arc sampai cooling games arc, Yuki sering disebut pemalas yang kerjanya entah ngapain di luar negeri. Dan ya ini karena Yuki nggak pernah mau nerima misi apapun yang ditugasin untuknya. Karena dia nggak suka para petinggi Jujutsu. Yuki bertekad membuat dunia tanpa kutukan. Dan dia ngelakuin ini dengan caranya sendiri. Dan dari sini ketika Yuki lagi nyari Gojo, ketemu Geto dan mereka ngobrol tentang cara ngebuat dunia itu terjadi. Dan ya Geto malah salah ambil keputusan. 11 tahun kemudian Yuki lanjut obrolan ini dengan Geto palsu dan memperdalam bahasannya. Yuki percaya stage berikutnya umat manusia adalah melepaskan curse energi secara mutlak dan dia menolak ide Kenjaku yaitu menggunakan manusia sebagai sumber daya yang akan menciptakan penderitaan massal. Yuki bilang rencana itu jauh banget dari dunia yang dia kejar. Yuki nggak suka banget sama Kenjaku karena suka ngerendahin dia. Meski begitu, dia tetap prioritasin para murid Jujutsu High dan ngebawa mereka ke tempat aman. Sempat minta maaf juga. Uniknya, Yuki dulunya adalah Star Plasma Vessel juga dan punya hubungan kompleks dengan Tengen. Dia nggak setuju dengan cara Tengen dapat keabadiannya, yaitu terus-terusan ngorbanin perempuan muda. Tapi ya, ketika di Cooling Games, Yuki ngelindungi Tengen dengan satu tujuan, yaitu kerjasama dalam ngalahin Kenjaku. Meski Yuki hanya ada di sisi dirinya sendiri, dia juga tetap temen yang suportif. Yuki sama Choso asalnya kagak kenal sama sekali, tapi malahan jadi best friend. Dia juga ketemu Todo kecil dan akhirnya ngelatih Todo menjadi pria yang sekarang. Dan akhir hidup Yuki terjadi di pertarungan Kenjaku ketika dia kalah dan nyoba ngebawa Kenjaku ikut mati bareng dia. Yuki selain pinter, jago juga bela diri dan ini ngebuat dia susah dilawan ketika pertarungan. Apalagi dengan teknik Star Rage, yaitu ngebuat Yuki bisa nambahin masa virtual ke dirinya sendiri dan Shikigami-nya Garuda. Masa virtual ini ngebuat Yuki bisa nyerang dengan damage yang gak ngotak. Bisa dengan mudah ngalahin kutukan special grade.
Dia juga punya reverse curse teknik yang bisa Yuki pakai untuk nyembuhin dirinya sendiri. Lanjut Shikigaminya yaitu Garuda bisa dipakai sebagai curse tool ketika ditambahin masa virtual. Tapi seringnya bertarung bersama selagi Garuda ngelawan atau nahan musuh secara langsung. Dia juga punya simple domain yang bisa nge-counter domain. Yuta Okotsu. Yuta adalah penyihir terakhir yang masuk ke list special grade resmi. Dulu dimasukin ke list karena dia punya curse spirit special grade yaitu Rika. Tapi ya ternyata Rika itu manifestasi kutukan serta perasaan Yuta. Dan jadilah Yuta special grade yang beneran. Penampilannya kayak gini ya guys ya. Dan gak berubah-ubah, cuma rambutnya aja. Yuta waktu kecil ketemu Rika dan mereka jadi teman dekat. Sampai akhirnya Rika ketabrak dan Yuta dihantui curse spirit Rika. Gara-gara ini dia susah banget nyari koneksi dengan orang lain dan tiap kali interaksi dengan orang lain Yuta malah takut. Tapi meski begitu Yuta tetap peduli pada orang-orang dan ngejauhin dirinya sendiri dari mereka biar aman. Maki sempat nyindir Yuta karena nggak punya tujuan apapun. Dan Yuta ngambil ini jadi pelajaran dan makin nasihat Maki untuk mendapatkan tujuan sebagai penyihir Jujutsu. Dia mulai tambah sosial. Jadi sahabat Toge, Maki dan Panda. Dia tambah pede dan buat tujuan yaitu ngelepasin Rika dari bentuk curse spirit ini. Di pertarungan yang ngelawan Geto, Yuta nunjukin sifat tergelapnya sampai rela ngebunuh Geto, juga rela mati untuk memakai potensi sepenuhnya Rika buat ngelindungi teman-temannya. Dan habis ini dia tetap jadi penyihir dan belajar sama Miguel di luar negeri. Setelah pulang, dia setuju ngeburu Itadori Yuji karena Toge tangannya hilang gara-gara sukuna yang ada di tubuh Yuji. Tapi ya Yuta ternyata pura-pura dan ngelakuin ini untuk melindungi Yuji dari petinggi Jujutsu. Meski Yuta nggak kenal Yuji, tetap dia lakuin semua ini karena diminta oleh Gojo. Dia juga ngelihat dirinya sendiri ketika muda di Yuji, makanya rela ngelakuin semua ini. Dan dia nggak nyalahin Yuji atas perbuatan sukuna. Makin sini juga dia tambah sosial. Sampai-sampai Gojo ketika ngunjungi Yuta di Afrika kaget Yuta bisa ngelawak. Ketika Maki dan Yuta reuni, dia rada khawatir karena luka Maki ngeri dikit. Tapi ya nggak masalah bagi Maki. Yuta pun ngebantai musuh sana sini di Cooling Game Arc sampai Kenjaku juga dia kalahin. Tapi setelah lawan Sukuna, kondisi dia jadi kritis dan akhirnya tukeran tubuh dengan jasad Gojo. Dimana dia balik lagi ke medan tempur tapi ujung-ujungnya kalah lagi. Di masa depan, Yuta jadi kepala keluarga Gojo, diduga menikahi Maki. Selain perasaan Yuta yang kuat yang bisa dia pakai dalam pertempuran, Yuta punya teknik bernama Kopi, yaitu ngebuat dia bisa pakai teknik penyihir manapun asal anggota tubuh mereka udah ada yang ditelan Rika. Ketika terkonek dengan Rika, dia bisa pakai teknik manapun yang udah dia copy. Dan ya, Rika juga termasuk teknik Yuta, yaitu curse spirit yang tetap ada meski Rika yang asli udah tenang meninggal. Dan Rika berperan sebagai tempat penyimpanan ekstra curse energi Yuta yang gak ngotak banyaknya. Dari beberapa teknik yang udah dia copy, ada curse speech, sky manipulation, Shikigami, thin icebreaker, Jacob's ladder, teknik angel, teknik sukuna, teknik gojo, dan masih banyak lagi. Dia punya reverse curse teknik yang bisa dia pakai untuk nyembuhin orang lain. Dan terakhir domainnya yaitu authentic mytholog. Domain ini berisi pedang yang berantakan di mana-mana. Cara kerja domain ini yaitu Yuta milih teknik manapun yang udah pernah dia copy untuk dikasih efek jaminan hitnya. Dan setelah itu Yuta bisa pakai pedang manapun yang tertancap ke tanah. Dan tiap pedang itu isinya teknik yang pernah dia copy, tapi random. Kenjaku. Kenjaku adalah special grade yang gak secara resmi ada di list, tetapi punya kekuatan setara special grade. Dia adalah penyihir Jujutsu yang berusia ribuan tahun dan gak ada yang tahu wujud aslinya kayak gimana. Kita tahu itu Kenjaku cuma karena jahitan di kepala orang. Untuk mengerti Kenjaku, pertama-tama kita harus tahu teknik dia apa. Teknik Kenjaku yaitu brain transplant memungkinkan Kenjaku mengambil alih tubuh orang lain dengan cara mindahin otaknya ke tubuh orang itu. Setelah transplant ini bakal nyisain jahitan di kepala korbannya yang gak bisa disembuhin karena termasuk bagian binding valve. Orang-orang yang dia ambil alih, Kenjaku dapat teknik mereka
curse energi mereka, memori mereka, bahkan Six Eyes Gojo nggak bisa ngenalin Kenjaku karena curse energi dan curse tekniknya milik tubuhnya, bukan milik Kenjaku. Teknik lainnya dia yaitu anti-gravity system, ngebuat dia bisa memanipulasi gravitasi di sekitarnya, juga jago dalam bidang reverse curse teknik. Dan akhirnya ada domainnya, yaitu Womb Profusion. Open barrier mirip domain Sukuna, tapi domain ini efek jaminan hitnya nggak terlalu jelas. Yang jelas Yuki babak belur masuk domain ini. Kenjaku lahir lebih dari 1000 tahun yang lalu, kenal juga dengan Tengen, yaitu penyihir yang abadi, juga yang udah ada di sejak periode Nara. Kenjaku berhasil hidup melalui berbagai periode dan kelihatannya dia ngelakuin ini semua hanya karena ingin memuaskan rasa penasarannya. Di Heian era, dia ngebantu Sukuna tetap hidup setelah mati dengan cara ngebagi jiwanya menjadi 20 curse object yang terbuat dari jari-jari Sukuna. Dan di masa kini, jari Sukuna termasuk special grade object. Lebih dari 400 tahun yang lalu, Kenjaku entah pakai body siapa mendekati Hajime Kashimo, penyihir terkuat pada masanya. Tapi setelah diyakinin Kenjaku, Kashimo percaya Sukuna lebih kuat dan pengen ngetes hal itu. Kashimo pun setuju dengan rencana Kenjaku untuk masa depan, dan Kenjaku ngubah Kashimo jadi cursed object. Di era Meiji, dia dapat body kepala keluarga klan Kamo. Dan di saat ini dia punya kuil di mana para wanita yang bisa mengandung bayi dari curse spirit fungsi. Dan di saat ini salah satunya dipakai Kenjaku eksperimen yang menyebabkan 9 kelahiran dan 9 aborsi. Dinamakan Cursed Womb Death Paintings. Kenjaku juga nyampurin darah dia dengan 9 kandungan ini biar mereka dapat teknik blood manipulation atau yang sejenis. Tengen bilang Kenjaku pernah konflik dengan 2 pengguna Six Eyes yang ngeberhentiin rencana dia untuk menghentikan rencana merge-nya Tengen. Gara-gara ini dia nggak mau ambil resiko lagi dan ngebuat turun pengguna Six Eyes yang baru lahir, sekaligus Star Plasma Vessel-nya juga. Tapi di hari merging muncul lagi pengguna Six Eyes bareng Star Plasma Vessel baru. Di era modern, Kenjaku ngambil alih tubuh Kaori Itadori, yaitu istrinya Jin Itadori, dengan bertujuan punya anak karena Jin Itadori itu ternyata reinkarnasi saudara Sukuna. Oktober tanggal 20 2003, Kenjaku ngelahirin anaknya Jin, dan setelah itu nyegel 1 jari Sukuna di Yuji. Setelah kematian Geto, Kenjaku lanjut ngambil tubuhnya dengan keinginan dapat teknik curse spirit manipulation, dan dia berhasil nyegel Gojo sekaligus memulai Cooling Games. Tapi sayangnya dia kalah oleh Yuta dan kepala dia dimakan Rika. Sukuna adalah penyihir yang gak masuk list special grade resmi, tapi kekuatannya setara bahkan melebihi special grade. Sukuna penampilannya banyak, di tubuh Yuji, di tubuh Megumi, dan form aslinya. Sukuna lahir lebih dari 1000 tahun yang lalu di kandungan ibunya yang kelaparan. Sukuna yang ikut lapar makan kembarannya di kandungan. Setelah lahir, dia dikucilkan dan akhirnya ngebuat Sukuna dendam. Jadilah penyihir dan dia bantai semua penyihir lain yang dia nggak suka. Di perjalanannya, dia ketemu Uraume dan ngejadiin Uraume bawahan Sukuna karena skill masaknya yang jago. Setelah membantai penyihir hingga tak terhitung jumlahnya di masa emas Jujutsu, Sukuna setuju dengan tawaran Kenjaku untuk diubah jadi curse object dan akan dibangkitkan di masa depan. Dan di masa kini, Sukuna bangkit lagi setelah Yuji makan salah satu jarinya. Teknik Sukuna yaitu Shrine yang terdiri dari Cliff Dismantle dan juga teknik apinya. Dismantle adalah tipe serangan yang memotong dilepasin dengan jarak, yang nantinya Sukuna bisa perkuat jadi World Cutting Slash. Sedangkan Cliff harus ngebuat kontak dengan musuh dan bisa diubah kekuatannya sesuai musuhnya, kecuali di domain. Setelah itu ada Spiderweb, yaitu Cliff yang dipakai untuk menghancurkan barang. Kemudian ada Divine Flame. Sukuna harus mengatakan Fuga, artinya buka, untuk pakai teknik ini. Kemudian tangan yang ngebentuk panah dan apapun yang kena hampir dijamin gak selamat. Dia juga nantinya dapat teknik Megumi dan make Mahoraga sekaligus Agito. Sukuna juga punya reverse curse teknik dan punya anti-domain teknik kayak Hollow Wicker Basket. Domain expansionnya berupa Malevolent Shrine ngebuat area maksimum 200 meter tanpa barrier dan motong semua yang ada di areanya tanpa henti. Di domainnya sendiri, Sukuna bisa pakai Divine Flame. Setelah kejadian season 1 dan season 2, masuk ke Cooling Game Arc ketika Yuji dan Megumi mau nyelamatin kakak Megumi. Tiba-tiba Sukuna ngeaktifin Binding Vow di season 1 di mana dia dapat kontrol tubuh Yuji selama 1 menit.
dia langsung ngalirin semua kurs energi dia sendiri ke jari kelingkingnya Yuji. Terus motong jarinya dan maksa Megumi nelen jarinya. Dan akhirnya Sukuna pindah tubuh. Setelah itu dia ngalahin Yuji, Hana, dan Maki. Di perjalanannya dia ketemu Yorozu dan menang juga. Dan pas masuk Shinjuku Showdown, setelah pertarungan dia dengan Gojo berlangsung selama beberapa chapter, Sukuna menang dan Gojo dibuat jadi Kiko. Setelah itu dia ngelawan Kashimo dan form aslinya bangkit. Kashimo kalah dan Sukuna lanjut ngalahin semua penyihir yang ngalangin jalannya. Tapi ya akhirnya dia kalah di hadapan seseorang yang dia benci banget, Yuji. Sampai ditawarin jadi baik atau enggak mati. Sukuna mending mati daripada harus hidup dengan Yuji.